Atensi, segera meluncur. Inilah video viral yang merekam aksi seorang preman memalak dan membacok korbannya di seputaran stasiun kereta Tanah Abang, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Korban diketahui merupakan seorang pria yang hendak masuk ke dalam stasiun kereta Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat beraksi, pelaku mendorong dan memaksa korban untuk menyerahkan sejumlah barang miliknya. Tak cukup sampai di situ, pelaku pun membacok korban dengan sebuah golok hingga luka-luka. Setelah mendapatkan laporan polisi dari korban, tim Opsnal Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap pelaku berinisial AI di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan penyidik, pelaku berhasil membawa kabur uang milik korban senilai Rp100.000 dan nekat melakukan aksinya tersebut lantaran pelaku dalam kondisi mabuk minuman keras. Tersangka ditangkap 1,5 hari kemudian atau Jumat dini hari ya, tanggal 7 Maret di daerah Pasar Tanah Abang. Tadi kami sudah hubungi langsung penyidik, jadi indikasinya tersangka saat melakukan aksi dalam keadaan mabuk ya. Dan saat korban hendak melarikan diri, saat korban hendak mengejar tersangka, itu sempat dihalangi oleh seseorang, ya ini masih didalami dan diburu oleh rekan-rekan dari Subdit Jatanras karena yang bersangkutan menghilang ya. Ini harus dipastikan apa maksud dan tujuan dia menghalang-halangi korban yang akan mengejar. 29 tahun. Penyidik juga masih memburu satu terduga pelaku lain lantaran menghalangi korban pada saat ingin mengejar pelaku. Selain itu, pelaku telah ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya dan dijerat dengan pasal pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Ya, dan pemirsa, saya akan membacakan laporan dari masyarakat yang masuk ke lapor polisi mengenai kasus kriminal yang terjadi. Kita lihat laporan yang pertama pemirsa dari @dadisaputra 91. Pak polisi lapor di dekat Mall Season City Jakarta Barat, di putaran dekat halte busway banyak motor yang melawan arus, mohon segera ditertibkan. Dan kita lihat laporan yang berikutnya pemirsa. Ini dari @sani_01. Lapor Pak polisi di sekitar jalan arah Cimuning, Bekasi, Jawa Barat masih banyak begal bersenjata api, mohon ditindak Pak. Dan kini kita lihat laporan berikutnya pemirsa. Ini dari @rama_amar663. Lapor Pak polisi di Jalan Cakung, Cilincing, Jakarta Utara ini masih rawan begal, sangat meresahkan, mohon patrolinya Pak. Dan itu dia tadi pemirsa laporan dari masyarakat mengenai kasus kriminal yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan Anda juga bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara dengan menghubungi kami melalui alamat yang tertera di layar televisi Anda. Dan kini kita ke informasi berikutnya pemirsa. Seorang pemotor kedapatan membawa sabu saat dihentikan petugas Polres Padang Pariaman di jalur mudik tol Kapalo Hilalang. Polisi yang curiga dengan gerak-gerik pelaku menggeledah pelaku dan temukan paket kecil sabu di saku celana. Aparat Polres Padang Pariaman menangkap seorang pemotor yang kedapatan membawa sabu di jalur mudik eksit tol Kapalo Hilalang, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pelaku pun tidak berkutik saat polisi menangkap pelaku. Polisi yang bertugas mengatur arus balik sebelumnya memberhentikan pelaku yang berkendara tanpa helm. Setelah digeledah, polisi temukan beberapa bungkus kecil sabu di celana pelaku. Kami mengamankan satu unit motor yang kebetulan tidak bawa helm dan kami berhentikan, dan saat itu juga salah satu pengendaranya itu melarikan diri dan kami amankan, ternyata membawa
1 poket sabu. Polisi amankan barang bukti sepeda motor tersangka serta sejumlah barang bukti lainnya. Di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan. Seorang pencuri ayam di sebuah peternakan di Subang, Jawa Barat tewas dihakimi massa. Satreskrim Polres Subang langsung menangkap dan menetapkan 8 warga sebagai tersangka atas kasus pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Seorang pencuri ayam warga Tanjung Siang, Subang melakukan aksi pencurian di peternakan di Subang, Jawa Barat hingga akhirnya tewas dihakimi massa. Selain dipukul dengan benda keras, pelaku juga ditembak dengan senapan angin dari jarak dekat. Pihak kepolisian yang mendapat laporan warga langsung mengamankan sejumlah warga dan menetapkan 8 warga sebagai tersangka atas kasus pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Hasil otopsi sementara terdapat tanda luka di kepala, luka memar dan patah tulang, serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam otak besar dan kecil, juga mengalami pendarahan di otak yang dapat mengakibatkan kematian. Kemudian dari 2 tersangka tersebut, korban dikejar, ditangkap dan dilakukan penganiayaan. Kemudian terjadi keributan, diteriaki maling, akhirnya massa berdatangan dan melakukan juga masyarakat sekitar melakukan penganiayaan. Korban dilakukan penganiayaan lagi oleh masyarakat saat itu bersama-sama masyarakat dengan cara menembakkan menggunakan senjata senapan angin, kemudian ditelanjangi, kemudian dilakukan penganiayaan secara terus-menerus dan sampai meninggal dunia di TKP. Oleh karena itu, kami mendapatkan laporan terkait dengan tindak pidana pengeroyokan tersebut. Satreskrim mendatangi TKP pada saat itu juga dan masih ditemukan korban tergeletak di depan kantor kepala desa. Kapolres Subang mengimbau kepada masyarakat agar tidak main hakim sendiri, apalagi menyebabkan adanya korban yang meninggal dunia. Warga diharapkan mempercayai pihak kepolisian jika menangkap pencuri untuk ditangani. Barang bukti yang diamankan 1 pucuk senapan angin kaliber 4,5 mm, 1 kayu dan 1 bilah bambu. Ke-8 tersangka kini terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Warga Pelalawan geger ditemukannya jenazah remaja di pinggir jalan lintas buatan kilometer 1 Kabupaten Pelalawan, Riau. Saat ditemukan, posisi korban sudah kaku dan tertimpa sepeda motor. La ilaha illallah. Aduh, anak siapa ini? Sepeda motornya. Warga Pelalawan dihebohkan dengan adanya temuan jenazah remaja di pinggir jalan. Menurut keterangan polisi, pihaknya mengetahui adanya seseorang tewas di pinggir jalan lintas buatan pada hari Sabtu siang sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, tanggal 5 April 2025, berdasarkan laporan dari seorang pengendara motor. Saat ditemukan, korban sudah kaku dan tertimpa sepeda motor yang dikendarainya. Kondisi korban tangan sebelah kanan patah dan mengalami pendarahan pada hidung. Korban pun langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Amelia Medica di Kota Pangkalan Kerinci. Korban diketahui berinisial NAD 16 tahun, siswa MTS di Pangkalan Kerinci. Jenazah kemudian dibawa ke rumah duka oleh pihak keluarga untuk selanjutnya dimakamkan. Dari penyelidikan sementara, korban meninggal dunia usai menabrak bagian belakang truk tronton yang tengah parkir hingga terpental. Ada masyarakat melapor, ditemukan ada sepeda motor, diduga korban sudah meninggal di luar bahu jalan. Jadi di sebelah kanan ada dump truk rusak, kemungkinan sudah beberapa hari rusak. Hasil keterangan koordinasi dengan dokter, korban meninggal sudah lebih dari sekitar 10 jam. Korban mengalami sementara luka memar dan patah pada lengan sebelah kiri, pendarahan pada hidung, dan diduga memar kaki sebelah kanan dan luka-luka. Untuk kedua orang tua korban sudah kita serahkan di rumah sakit.
Sementara itu, pihak kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Resor Pelalawan hingga kini belum memanggil pemilik dan sopir truk untuk dimintai keterangan. Tidak mengantongi izin, petugas gabungan di Pangandaran, Jawa Barat bubarkan kegiatan adu bagong. Di Pangandaran, Jawa Barat, penonton dan peserta kecewa dan berharap uang dikembalikan, sementara panitia penyelenggara kabur. Loket pembayaran karcis dibakar penonton. Selain itu, arena adu bagong hampir dirobohkan. Ratusan penonton dan peserta kegiatan adu bagong ini merasa kecewa lantaran dibubarkan, sedangkan panitia penyelenggara kabur. Diketahui kegiatan tersebut tidak mengantongi izin sehingga dibubarkan oleh petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, dan pemerintah setempat. Kekecewaan peserta dan pengunjung dikarenakan modal yang sudah dikeluarkan cukup besar dan mereka meminta agar uang mereka dikembalikan. Kerugian mencapai 12 juta rupiah. Diketahui adu bagong merupakan kegiatan yang mengadu ketangkasan anjing memangsa babi. Namun, kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Cigugur, Pangandaran tidak memiliki izin. Melakukan penertiban kegiatan yang tidak memiliki izin. Izin dari lingkungan setempat maupun sampai dengan tingkat Polres tentunya. Jadi kegiatan ini ya kami anggap oleh kegiatan ilegal. Dan kegiatan ini sebenarnya sudah kami sampaikan kepada panitia untuk tidak dilaksanakan. Namun panitia tetap bandel, ya, terus mensosialisasikan bahwa kegiatan ini seolah-olah sudah ada mendapatkan izin. Polres Pangandaran mengimbau kepada pengunjung maupun peserta agar membuat laporan sebagai dasar untuk pendalaman secara hukum menindak penyelenggara adu bagong. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansa, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah memarkir kendaraan Anda terlebih saat sedang sholat di masjid. Diduga karena tidak terkunci stang, sebuah sepeda motor milik jemaah masjid yang sedang sholat dicuri maling di Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku yang terekam kamera pengawas berhasil ditangkap polisi di tempat pelariannya di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan program dan berita iNews dapat Anda saksikan juga di YouTube @officialinews. Saya Reza Siregar pamit, lapor polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa. Rekaman CCTV ini memperlihatkan pencurian motor di halaman salah satu masjid di Desa Taeng, Palangga, Kabupaten Goa. Pelaku dengan mudah membawa kabur motor milik jemaah masjid yang sedang sholat berjamaah. Sebelum beraksi, pelaku berpura-pura mengambil air wudhu dan masuk ke dalam masjid. Setelah pemiliknya mulai sholat berjamaah, pelaku langsung keluar dan membawa kabur sepeda motor korban. Tak butuh waktu lama, berkat rekaman CCTV, pelaku Rama, 23 tahun, ditangkap di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 unit motor hasil kejahatan sebagai barang bukti. Kepada polisi, pelaku mengaku melakukan pencurian motor karena melihat motor korban tidak terkunci stang. Pelaku berencana menjual sepeda motor hasil curian seharga 1 juta rupiah. Pelaku ini membawa lari motor tersebut ke Kabupaten Jeneponto. Pelaku kami amankan di Jalan Poros Kilara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Pelaku sementara kami dalami dan kami amankan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan pidana penjara selama 5 tahun. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.